Halo guys, perkenalkan nama saya Teresia Panginopitasari. NIM saya 2361 2011 022. Di sini saya akan membahas tentang 7 isu yang sedang ramai di Indonesia saat ini, yaitu tekanan fiskal dan moneter terhadap APBD, program makanan bergizi gratis atau MBG, dan demonstrasi korupsi, efektivitas kabinet dan program Prabowo, inflasi, serta kenaikan harga BBM. Walaupun terlihat seperti topik yang berdiri sendiri-sendiri, sebenarnya ketujuh isu ini saling berhubungan dan membentuk satu gambaran besar tentang kondisi ekonomi, politik, dan sosial Indonesia saat ini. Saya akan mulai dari tekanan fiskal dan moneter terhadap APBD, karena menurut saya ini adalah titik awal untuk memahami persoalan yang lain. Secara sederhana, fiskal adalah kebijakan pemerintah terkait penerimaan dan pengeluaran negara melalui APBD, sedangkan moneter adalah kebijakan Bank Indonesia, misalnya mengatur suku bunga dan menjaga kestabilan nilai rupiah serta inflasi. Masalahnya, pada tahun 2026, pemerintah Indonesia sedang menghadapi tekanan fiskal yang cukup besar. APBD per Mei 2026 tercatat defisit sekitar 180,4 triliun atau 0,7% terhadap PBD. Artinya, pengeluaran negara lebih besar daripada pendapatan negara. Di sisi lain, pemerintah juga harus menanggung berbagai kebutuhan besar, mulai dari subsidi energi, belanja kementerian, pembangunan, sampai program-program unggulan pemerintahan baru. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga harus menjaga inflasi dan kestabilan rupiah, apalagi ketika harga energi global naik dan pasar mulai khawatir terhadap kondisi fiskal Indonesia. Jadi, pemerintah dan otoritas moneter sama-sama sedang bekerja di bawah tekanan. Dari sinilah kita masuk ke topik kedua, yaitu MBG atau makan bergizi gratis. Program ini adalah salah satu program unggulan Presiden Prabowo. Tujuan resminya sangat baik, yaitu meningkatkan gizi anak, menurunkan stunting, dan membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan. Secara program ini bisa dipahami sebagai investasi jangka panjang, namun persoalannya adalah skala anggarannya sangat besar. Untuk 2026, anggaran MBG berada di kisaran 268 triliun, bahkan sebelumnya sempat dikaitkan dengan angka yang lebih besar karena adanya dana cadangan. Dalam situasi APBD yang sudah tertekan, program sebesar ini tentu langsung menjadi sorotan. Pemerintah memang melihat MBG sebagai prioritas sosial, tetapi publik bertanya apakah negara saat ini benar-benar sudah siap menanggung beban sebesar itu, apalagi pelaksanaannya juga sempat dievaluasi, misalnya penyaluran saat hari libur sekolah dihentikan karena dinilai kurang efektif. Bahkan pada Juni 2026, pemerintah juga mengumumkan pelaksanaan MBG saat masa libur sekolah untuk mengurangi tekanan anggaran. Jadi persoalan MBG bukan hanya soal niat baik, tetapi juga soal kemampuan fiskal, tata kelola, dan ketepatan prioritas. Masalah berikutnya, ketika anggaran besar digelontorkan, maka pertanyaan publik otomatis mengarah pada korupsi. Dan inilah topik ketiga yang sangat penting. Korupsi menjadi isu sangat sensitif karena ia bisa merusak tujuan program sebaik apapun. Pada 2026, MBG sendiri justru terseret ke dugaan kasus korupsi. Reuters melaporkan bahwa mantan kepala badan yang mengawasi program makan gratis ditangkap terkait dugaan penggunaan, pengadaan, dan tata kelola program. Kalau tuduhan ini benar, maka persoalannya menjadi sangat serius. Uang negara yang
seharusnya dipakai untuk gizi anak, justru berpotensi bocor karena kepentingan pribadi atau jaringan tertentu. Disinilah masyarakat menjadi makin skeptis. Program yang awalnya dijual sebagai program pro rakyat bisa kehilangan legitimasi jika pelaksanaannya tidak transparan. Jadi, korupsi bukan sekedar masalah hukum, tetapi juga masalah kepercayaan. Dan ketika kepercayaan publik turun, maka kebijakan pemerintah yang sebenarnya mungkin punya tujuan baik pun akan lebih sulit diterima masyarakat. Dari sini kita bisa memahami kenapa demonstrasi muncul. Demonstrasi bukan muncul dari ruang kosong, melainkan dari akumulasi keresahan dalam beberapa pekan terakhir. Mahasiswa dan kelompok masyarakat melakukan protes terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo. Salah satu pemicunya adalah kenaikan harga BBM non-subsidi, tetapi protes itu sebenarnya lebih luas dari sekedar soal bensin. Demonstran menyoroti beban fiskal, prioritas anggaran pemerintah (MBG) yang dianggap terlalu mahal, serta kekhawatiran bahwa negara sedang dipaksa membiayai terlalu banyak program besar di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Reuters bahkan menulis tentang aksi mahasiswa dengan tema Indonesia menuju bangkrut yang menunjukkan betapa kerasnya kritik terhadap arah kebijakan pemerintah saat ini. Artinya, demonstrasi adalah bentuk respon sosial ketika masyarakat merasa ada jarak antara kebutuhan rakyat sehari-hari dengan prioritas belanja negara. Kalau harga kebutuhan hidup naik, lapangan kerja belum sepenuhnya aman, tetapi negara justru terlihat sangat fokus pada proyek besar yang kontroversial. Maka wajar jika muncul protes. Lalu kita masuk ke topik inflasi dan kenaikan harga BBM. Karena dua hal ini sangat berdekatan dengan kehidupan masyarakat, pada Juni 2026, Pertamina menaikkan harga beberapa BBM non-subsidi, termasuk Pertamax, dengan kenaikan yang cukup tajam. Kenaikan ini dipengaruhi oleh harga minyak dunia, perang dan gangguan pasokan global, serta beban subsidi energi yang meningkat. Dari sudut pandang pemerintah, menaikkan harga BBM non-subsidi bisa dilihat sebagai langkah untuk mengurangi tekanan fiskal. Artinya pemerintah tidak bisa terus-menerus menahan harga ketika biaya energi global naik, karena itu akan makin membebani APBN. Tetapi dari sudut pandang masyarakat, kenaikan BBM hampir selalu merasa sebagai pukulan langsung. Walaupun yang naik adalah BBM non-subsidi, dampaknya bisa melebarkan ke biaya transportasi, distribusi barang, dan pada akhirnya ikut mendorong inflasi. Bank Indonesia memang memperkirakan dampak langsung kenaikan BBM non-subsidi terhadap inflasi sekitar 0,25% dan BI masih optimis inflasi tetap dalam rentan target. Namun dalam praktiknya, masyarakat biasanya tidak hanya melihat angka inflasi resmi, melainkan merasakan langsung bahwa pengeluaran harian semakin berat. Jadi disinilah muncul jurang antara narasi stabilitas makro dengan pengalaman ekonomi rumah tangga. Kalau kita rangkai sampai di sini, maka alurnya menjadi jelas. Tekanan fiskal membuat pemerintah harus menghitung ketat terhadap APBN. Di saat yang sama, pemerintah tetap menjalankan program besar seperti MBG. Program yang besar ini membutuhkan dana besar, dan ketika tata kelolanya berhasil, muncul isu korupsi. Kombinasi beban fiskal, dugaan korupsi, dan kebijakan yang dirasa tidak sensitif terhadap kondisi rakyat kemudian memicu demonstrasi untuk menahan tekanan anggaran pemerintahan, juga menyesuaikan harga energi dan kenaikan BBM itu kemudian ikut menambah resiko inflasi dan beban hidup masyarakat. Jadi ketujuh isu ini sebenarnya tersambung dalam satu rangkai sebab akibat.
Lalu bagaimana dengan efektivitas kabinet dan program Prabowo? Menurut saya efektivitas kabinet saat ini harus dilihat secara seimbang. Di satu sisi pemerintahan punya keberanian menjalankan program besar, melakukan evaluasi dan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga menegaskan bahwa program-program prioritas terus dievaluasi. Bahkan ada klaim bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 mencapai 5,61% yang dipakai pemerintah sebagai tanda bahwa program bisa berjalan. Namun di sisi lain efektivitas kabinet tidak bisa diukur hanya dari keberanian membuat program atau dari angka pertumbuhan ekonomi semata. Efektivitas juga harus dilihat dari kualifikasi pelaksanaan, ketetapan sasaran, koordinasi antar lembaga, kemampuan menjaga kepercayaan, dan kemampuan meredam keresahan publik. Kalau program besar justru memunculkan polemik anggaran, dugaan korupsi, keracunan makanan, dan demonstrasi dan ketidakpastian fiskal, maka artinya efektivitas kabinet masih perlu dipertanyakan. Jadi kesimpulannya saya di sini adalah Indonesia saat ini sedang berada dalam masa transisi kebijakan yang sangat berat. Pemerintah Prabowo membawa agenda besar dan ambisi besar, terutama melalui program MBG. Tetapi ambisi besar itu bertemu dengan realitas yang juga besar, APBN yang tertekan, resiko inflasi kenaikan harga BBM, kekhawatiran pasar, potensi korupsi, dan resistensi publik dalam bentuk demonstrasi. Kalau pemerintah ingin program-programnya benar-benar berhasil, maka yang dibutuhkan bukan hanya keberanian membuat kebijakan, tetapi juga disiplin fiskal, transparansi anggaran, pengawasan yang kuat, komunikasi publik yang baik, dan keberpihakan nyata pada kebutuhan masyarakat sehari-hari. Sebab pada akhirnya, keberhasilan sebuah kabinet bukan dinilai dari seberapa banyak program diumumkan, melainkan dari seberapa jauh itu benar-benar memperbaiki hidup rakyat tanpa merusak kesehatan fiskal negara. Sekian analisis dari saya. Terima kasih.